Komputer. Siapa sih yang nggak kenal dengan komputer? Anak-anak hingga dewasa, pria maupun wanita, semua pasti tahu tentang komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Di zaman sekarang, aktivitas dan pekerjaan manusia mulai dari bidang hukum, pendidikan, kedokteran, dan lain sebagainya terbantu dengan adanya komputer. Tahu nggak sih awal mula tercipta komputer itu gimana? Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Beliau lahir di London pada tanggal 26 Desember tahun 1791 dan wafat pada 18 Oktober 1871. Mulanya, beliau bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki oleh mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880. Setiap hal pasti akan tumbuh dan atau berkembang. Begitu juga dengan komputer. Komputer telah berkembang selama beberapa generasi. Berikut adalah perkembangan beberapa generasi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Komputer generasi pertama berkisar pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang lebih besar. Karena ukuran fisiknya yang lebih besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang digunakan konsep stroke program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Generasi pertama memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Fitur yang pertama yaitu prosesnya tidak cepat. Fitur yang kedua yaitu umumnya simpanannya kecil. Fitur yang ketiga yaitu memerlukan pendinginan karena suhu makin kecil. Fitur yang keempat yaitu ukuran perangkat keras sangat besar sehingga menempati banyak ruang. Komputer generasi kedua berkisar pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua menggunakan komponen lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasinya yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real-time dan time sharing. Komputer generasi kedua memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu proses operasinya cepat. Fitur yang kedua yaitu mengembangkan memori skor mengetik sebagai memori utama. Yang ketiga yaitu penggunaan program diarahkan tidak hanya untuk manajemen bisnis, tetapi juga untuk teknis. Fitur yang keempat yaitu menjalankan proses berbagi waktu nyata dan dunia nyata. Fitur yang kelima yaitu bahasa program tinggi. Komputer generasi ketiga berkisar pada tahun 1965 sampai 1969. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen empat, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Komputer pada generasi ketiga mempunyai fitur-fitur sebagai berikut. Fitur yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan lebih besar. Fitur yang kedua yaitu menggunakan terminal tampilan visual yang dapat menghasilkan suara. Fitur yang ketiga yaitu media penyimpanan berkapasitas besar.
Fitur yang keempat yaitu performanya tinggi karena menggunakan CPU. Fitur yang kelima yaitu terdapat pembaruan perangkat lunak. Komputer generasi keempat berkisar pada tahun 1971 sampai 1979. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya yaitu Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Komputer pada generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu IC lebih kompleks dan terintegritas. Ciri yang kedua yaitu menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Ciri yang ketiga yaitu mengembangkan FLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Ciri yang keempat yaitu menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima, berkisaran pada tahun 1980 sampai sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang telah menggunakan Very Scale Integration and Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer generasi kelima memiliki ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu munculnya VLSI, Very Large Scale Integration, yaitu rangkaian berbasis transistor terdalam sebuah chip. Ciri yang kedua yaitu mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan VLSI. Di ciri yang ketiga yang dapat menerjemahkan bahasa manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer. Ciri yang keempat yaitu penghematan energi komputer. Ciri yang kelima yaitu Artificial Intelligence atau AI. Selain itu juga berbasis Graphic User Interface atau GUI, multimedia dan multikomunikasi.